dengan Pemda itu ada semacam penelitian kecil, tapi dengan penelitian besarnya itu mau nggak mau harus dibiayai dengan bantuan dari kementerian. Karena ini kan policy ya, policy baru nggak bisa dilakukan oleh desa, pasti tingkatnya kabupaten, ya toh. Nah ini akan di pendahuluan itu akan sangat menarik kalau Ibu mengatakan bahwa program yang diteliti ini jika selesai memecahkan sebagian masalah dari Pemda di bidang pengelolaan keuangan desa, misalnya ngaten. Jadi dan itu merupakan bagian besar dari programnya Kementerian Desa. Nah, gitu loh. Jadi kemarin itu kan saya kasih contoh, selalu dikaitkan dengan kebijakan. Nah, syukur-syukur kalau rencana induk penelitian dari UMAHA juga ada yang ke arah pembangunan desa. Jadi ini terkait dengan RIP, terkait dengan program Pemda, terkait dengan programnya kementerian. Nah, terkait lagi yang terakhir dengan SDG, Sustainable Development Goal. Ya, dikaitkan gitu Bu nanti di pendahuluan. Oke. Ya, jadi ini kalau saya sih kalau bikin proposal gitu dulu, apa sih maunya penelitian ini. Nah, kemudian ini TKT-nya itu hanya 1-3. Nah, ini Pak Agung nanti ya. Nanti ketemu teka-teki selama ini itu TKT itu gimana. Oke. Ya. Karena kalau saya perhatikan ini kayaknya Pak Agung belum mau panduan ini. Sehingga selalu muncul pertanyaan. Oh kayaknya ya, saya tunggu aja ini sampai saatnya ya, sampai waktu goro-goro keluar. Jangan lebih dari 3 ya Bu Ratna. Nanti memformulasi penelitian. Nah, gimana itu formulasinya nanti di belakang ya. Nah sekarang ini yang jelas meningkat mendorong percepatan sehingga menghasilkan invensi ya. Ada temuan metode teori atau prinsip kebijakan yang selama ini belum pernah ada. Ya, jadi selama ini kebijakan Pemda tidak menerapkan yang pokoknya gak mlebu penjara kan gitu ya. Nah itu yang harus diubah. Nah, paradigma itu yang harus diubah. Oke, kalau lain-lainnya itu lalu ini yang ketiga menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah bereputasi. Sudah ada kira-kira ancang-ancangnya, Bu Ratna? Hasil ini mau dipublikasikan pengennya sih punyanya economic development-nya Elsevier, Pak. Cuman kayaknya susah itu. Terlalu tinggi, Bu, non sewu kalau Elsevier. Ya, tapi lihat juga Elsevier-nya itu Q berapa? Q1 itu Pak kalau yang economic development. Jangan dulu, jangan mempertaruhkan ya. Ini janjinya Q1 nanti nggak masuk ya. Jadi lebih baik kita agak low profile ya untuk sementara misalnya yang disasar Q3. Perkara nanti berhasil masuk Q1 itu Ibu dapat luaran tambahan. Nah, itu dari Q3 dapat Q1. Daripada janji Q1 dapatnya Q3. Nggih. Paham nggih, Bu nggih? Jadi begitu. Strateginya itu seperti itu. Strateginya. Ya. Jadi janji Q3 dapat Q1 atau Q2. Jadi kalau janji Q3 dapat Q3 ya pas. Nggak ada kurang, nggak ada lebih. Nah, itu janjinya. Nah, itu kalau lihat dia adalah ini mau nggak mau harus dipenuhi, Bu Ratna. Ya. Nah, lalu luarannya jelas itu tadi ya. Jurnal internasional terindeks pada database bereputasi. Jadi harus dicari dari Scopus. Ya. Terus tapi ini atau ya boleh juga kalau bukan jurnal satu buku ber-ISBN. Nah, kalau kira-kira lebih mudah bikin buku.
Ya, kalau Janjinya nggih Pak nggih, kira-kira. janjinya aja nggih. Tapi Iya, nanti kalau seandainya dapat jurnal ya alhamdulillah gitu kan nggih. loh enggak, kalau buku ya buku. Hmm, Nggak bisa diganti dengan jurnal. Karena kalau buku itu kan beda ya, tulisannya lebih nggih, luas. nggih, nggih, Nah, materi yang ini kan lebih banyak. Kalau jurnal nggih, kan satu atau dua aspek. Nah, nggih. nah Oh, yang bisa kenapa maksud Bu? saya kalau seandainya awalnya menjanjikan buku aja, terus nanti ternyata dapatnya buku sama jurnal gitu kan nggak apa-apa nih Pak. Kalau dapat dua-duanya nggak apa-apa. Dapat Kalau buku, digantikan replacement yang nggak boleh. jangan karena nggak setara. Nggih, 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 Nah, nggih. yang boleh berpasangan itu dengan ini 3 proceeding terindeks. Jadi sebelum jadi jurnal, Bu Nggih, Ratna ikut seminar internasional dulu yang nanti proceedingnya terbit, misalnya IOP ya. nggih, yok, yok, nggih. Nah, IOP tuh IOP, nah 3 kali, lalu baru dipublikasikan di jurnal. Jadi yang A dengan C itu apa namanya berpasangan. Jadi kalau bisa ini dan bisa jurnal, nah ini menjadi yang tambahan gitu. Kalau buku ya dengan book chapter ya. Book chapter itu Nggih, kalau nggih. ada orang India yang nulis di Springer Verlag yang bukunya itu dibagikan di apa namanya? Dibagikan di Library Genesis ya. Nah, seperti itu. Atau kalau enggak, kalau Ibu sering menulis artikel lalu ditawari oleh saya lupa nama badannya itu di Taiwan. Nah, itu penulisnya orang Cina nanti yang banyak. Ya, Hmm. saya dengan istri udah 3 kali ditawari ya. Tapi karena dia nggak jelas, jangan sampai terjadi nanti kita udah capek-capek nulis, tahu-tahu kita yang disuruh membiayai penerbitannya. Nggak mau saya. Hmm. Iya, kalau dalam negeri oke, kalau luar negeri enggak lah. Oh, dia sudah dapat naskah kita, kok kita suruh bayar, ya? Karena dia nggak jujur, nggak ini saya nggak mau. Teman saya ada yang mau sih, bayarnya cukup banyak ya, ratusan dolar. Nah, jadi itu ya kira-kira nanti Bu Ratna sudah bisa membayangkan bahwa besok harus dipenuhi itu. Insya Allah. Ya, nanti di belakang ada kriteria, ya. Oke. Nah, kemudian jelas udah memenuhi syarat nih. Doktor, jabatan asisten ahli. Berarti golongan Nggih, 3B. nggih, AC. Ya. nggih. Nah, ini yang repot ini ya. Nek kalau bukan dosen PNS atau dosen PTS yang tidak menerapkan jabatan fungsional repot ya. Iya. Iya kan? Nah, itu tadi. Jadi ya mau nggak mau kalau misalnya UMAHA belum menerapkan kebijakan itu ya kalau dosennya bisa ingin dapat ya harus menerapkan. Karena adik saya itu jadi dosen di Trisakti PTS ya, itu juga punya jabatan fungsional. Naik pangkatnya lewat dikti ya, lewat dikti. Oke, jadi Bu Rana sudah asisten ahli? Sabun. Nah, sip. Punya ini 2 artikel di Scopus atau Punya jurnal Pak. nasional? Hah? Punya. Punya 2, cukup. Nggih, Oke. punya. Ya, soalnya ini kan persyaratan nih atau Nggih. jurnal nasional peringkat sebagai penulis utama atau corresponding author. Auto. Nah, atau 3 buku hasil penelitian sebagai penulis pertama. Ya udah kalau Kalau bukunya cuma ada satu. oke, yang penting jurnal ini kan Bu. atau Bu. Ini kan atau Halo. Ah, ini lagi atau ya. Jadi atau semua. Iya. Jadi boleh milih. Tapi yang penting ini harus dipenuhi dulu. Jadi jangan sampai bonek ya. Ini nggak punya melamar ke penelitian dasar ya pasti ditolak. Belum sampai ke substansi udah ditolak ya.
Nah, ini nggak ada persyaratan dengan anggota ya, cukup 1 atau 2 orang. Jadi ya akan sangat baik kalau anggotanya ini juga sudah pernah punya publikasi, walaupun tingkat nasional, seperti itu. Ya, ini yang harus diperhatikan. Ya. Ini kan ada di halaman depan ya. Kemudian waktu ngisi template dan sebagainya kan harus diisi. Terus peneliti mitranya kan juga harus ngisi kesediaan. Nah, jangan lupa, jangan sampai telat. Ya, oke. Itu persyaratan pengusul. Lalu di bagian belakang itu, sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini sama untuk Pak Agung nanti akan ketemu ini. Oke. Bentar. Setelah tabel ini. Nah, ini TKT. Ini Pak Agung, di bagian belakang panduan ini ada TKT ya, yang jawaban-jawaban sehingga nanti kita tahu kita ini bisa TKT berapa. Jadi yang kiri ini adalah TKT-nya 1, 2, 3, 4 sampai 9. Bapak, ya. Bapak sharing share screen. Oh, hilang ya share. Iya. Nah ini sudah terlihat? Iya, sampun. Ya. Jadi ini yang depan ini adalah jenis umum dan hard engineering. Nah, kalau Bu Ratna kan bukan ini, ada sendiri. Iya. Nah, ini mungkin Pak Agung. Pak Agung TKT-nya yang jenisnya software, Pak. Ya. Nah, ini kan ada indikatornya ini. Oh, iya. Nah, ini indikatornya. Kalau Bapak sudah sampai, jadi mau ini ya, mau prinsip dasar dari teknologi yang diteliti, itu penelitian dasar kan, TKT-nya sampai 3. Nah, kira-kira baru sampai sini software-nya. Mencakup pengembangan. Nah, baru sampai sini. Nah, kalau sudah formulasi, TKT-nya 4. Nah, ini ada penjelasannya. Ya, sudah ada penjelasannya. Ini ada di panduan penelitian yang edisi ke-13 yang revisi. Ya, nah dengan melihat indikator ini, Pak Agung bisa mirsani. Oh, aku tekan TKT piro. Kalau mau yang bagian ini, gitu Pak. Formulasi konsep atau penerapan teknologi itu 1/4. Nah, ini kelompok penelitian apa? Apa penelitian terapan misalnya. Jadi kalau penggunanya siapa sudah bisa diidentifikasi, ya berarti sudah bisa diformulasi. TKT-nya sudah 4. Jadi misalnya Pak Agung bikin software yang ditujukan untuk anak-anak SD. Nah, sudah jelas. Yang itu. Nah, terus naik gitu nih. Bisa sampai level 9 ya. Banyak ini. Nah, terus kalau Bu Ratna itu mungkin yang lebih tepat sosio-humaniora ya. Mungkin loh ya. J Pak. Sosio-humaniora. Ya. Kesehatan bukan. Jadi sudah ada ini sendiri Pak Agung. Farmasi. Ada TKT. Ada sendiri-sendiri sih. Nah, ini kalau yang harus dijawab nih. Ya. Jadi ini yang 3 ya. Jadi fakta dan argumen dasar yang tepat mendukung perlunya dilakukan penelitian dan pengembangan. Jadi Bu Ratna baru tahap menemukan data ya berdasarkan analisis yang tepat bahwa perlunya ada kebijakan. Ya, ini loh datanya. Berarti nanti maksudnya kan begini Pak. Setelah saya bilang fakta-faktanya, berarti akhirnya kan dari situ bisa
dirumuskan kebijakan kan gitu kan Pak. Sakit Ya. nggih Pak berarti ya seperti itu nggih Pak. Ya, jadi dari data itu lalu nanti Bu Ratna bikin FGD Oh dengan birokrat-birokrat, FGD nggih. dengan masyarakat, FGD dengan siapa lagi. Nah, Perangkat dari situ desa. nanti bisa dirumuskan kebijakan. Kebijakannya apa? Lalu sampai keluar perda, Bu Ratna. Tapi tidak lewat penelitian dasar loh ya. Penelitian pengembangan berikutnya. Oh. Kan Ibu kan cuma 1 sampai 3, ya. Nah, kalau yang sampai 4 ini penelitian pengembangan diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah, mengetahui fenomena atau solusi masalah. Nah, kalau nanti lebih dari itu, ya itu sampai terbitnya kebijakan. Kalau ini penelitian kebijakan ya. Nah, kira-kira gitu. Kalau itu nanti terus dimasukkan setelah ini ya Pak, seandainya sudah selesai, terus nanti dimasukkan ke terapan gitu gimana Pak? Ya bisa aja. Bisa aja. Jadi monggo ininya yang sebelah kirinya Ibu sampai mau yang mana gitu loh. Ya. Kalau hanya baru sini kan untuk penelitian dasar itu kan baru di sini. Nah, itu pun dibatasi sampai 3 TKT-nya. Jadi kalau mau dilanjutkan lagi mungkin tahun keduanya baru ada lagi penelitian berikut, masih penelitian dasar. Boleh nih sampai TKT 4. Nah, begitu. Dan seterusnya. Ini kalau sampai yang paling tinggi 6 nih ya. Nih. Berarti kalau 7 enggak boleh ya Pak ya? Boleh. Ini hanya kan contoh ini. Ini kan terjadi komunikasi intensif dengan pihak terkait tentang hasil penelitian. Hasil litbang. Nah, jadi kan tadi ya sudah ada. Nah, ini bisa masuk berapa, Bu Ano? Coba nanti dipelajari ya. Kalau sudah sampai pemanfaatan itu, kalau untuk penelitian humaniora tergolong berapa? Itu seingat saya kalau penelitian yang humaniora dan pendidikan itu anggarannya tinggi loh. Ya. Karena kan FGD itu ngumpulin orang kan nggak banyak, kan nggak mudah. Dan itu perlu biaya. Nah, seperti itu. Jadi sampai apalagi kalau bisa sampai keluar perda. Wah, luar biasa itu. Penelitian Ibu itu. Ya. Apalagi kalau bisa ditarik sampai tingkat nasional. Jadi keputusan kementerian. Digunakan sebagai dasar keputusan itu ya. Contohnya seperti yang saya ceritakan kemarin itu di Unsil, dia membuat sistem informasi zakat. Nah, yang satu akhirnya ditawar oleh Kementerian Agama ya. Saya nggak tahu sekarang udah dipakai atau belum. Dipakai untuk tingkat nasional ya. Waktu bikin hibah bersaing, saya tantang dia. Anda berani nggak bikin 3 tahun? 3 tahun gimana Pak? Tahun pertama itu tingkat kabupaten atau tingkat kota, ya. Yang kedua, tahun kedua tingkat provinsi Jawa Barat. Ketiga tingkat nasional. Ya. Mereka berani ya sampai tingkat nasional ya. Cuman waktu itu karena saya udah selesai ya, saya nggak tahu kelanjutannya apa sampai tingkat nasional atau tidak. Yang jelas hibah bersaingnya dibiayai yang saya tahu sampai tahun kedua. Ya, jadi dia bikin sistem informasi zakat aja. Kan mirip ini dengan Ibu. Ya, bisa ditawarkan ke Pemda tingkat kabupaten, ke Pemda tingkat provinsi, terus naik. Oke, jadi itu ya. Terus jangan lupa anggaran biayanya pakai SBK riset dasar ya. Bu Ratna sudah mersani SBK-nya. Saya belum. Ada peraturan menterinya ya. Bentar. Pak, nanti ini bisa dikirimkan ke Mas Iban nggih. Oh iya. Jangan lupa. Saya cuma kadang-kadang lupa. Mana ya ada. Bentar. Nah, ini iya, loh. Pak. Ini ada SBK ini ya. Terlihat. Nah, ini dia. Ini untuk keluaran tahun anggaran 2021. Jadi kalau Ibu nyusun proposal,
Ibu harus yang pakai tahun anggarannya 2022. Oh. Ini kan keluaran untuk tahun anggaran 2021. Jadi untuk sekarang ongoing ya. Jadi nanti tahun ini mungkin sudah terbit SBK untuk 2022. 22. Nah, jadi nanti dicari ini penelitian dasar misalnya. Mana ini kok nggak keluar? Jadi bisa dicari ya Bu, nanti di sini ini ada sendiri banyak ini halamannya sampai 122 halaman. Nah ini dia tadi apa? Riset dasar. Oh ini riset pengembangan. Ya, jadi monggo lah nanti ya dicari sendiri di sini. Nah, ini kan ada ini di belakang tuh. Ya. Di belakang Anggaran. itu ada besaran-besaran yang untuk riset dasar. Nanti diikuti aja. Mana ya? Biasanya itu ini sudah saya potong gitu yang nggak butuh. Ya. Terus ya kalau saya termasuk ketika mengevaluasi usulan bantuan pemerintah ya saya menggunakan ini dasarnya. Oke, monggo nanti ini saya kirim ya, tapi ini kan yang udah nggak berlaku ya. Ya, ini nggak berlaku. Jadi nanti bisa dicari di PMK PMK SBK 2022. 22. Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya khusus tahun 2022 gitu. Ya. Nah, ini kan yang punya Bu Ratna ini. Ringkasannya panjang banget ya. Ini udah terlihat? Yang Word? Halo? Sampun, Pak. Oke. Nah, standar membuat ringkasan itu kan dalam satu paragraf. Ini Bu Ratna berapa paragraf ini? Ya, kalau satu paragraf itu kan ini nggak ada yang masuk gini ya. Biasanya sih kalau kan begini. Ini. Nah, coba dipelajari. Apakah begini ya. Lalu jumlah kata. Nah, ini perhatikan. Ini ada berapa ini? 298 ya. Kalau batasannya 300 ya berarti nggak masalah. Tapi kalau batasannya 250 harus dikurangi. Ya. Nah, ini menurut saya yang kalimat pertama itu ya. Kalimat yang berbunga-bunga ya. Ya. Barangkali bisa tutup poin ya Bu Ratna. Ya. Perwujudan sila keadilan sosial pada saat ini mewujud dalam bentuk subsidi kepada desa yang berupa dana desa, kan lebih hemat toh? Lebih hemat toh? Yang saya ini kan bisa hanya 2 baris atau 3 baris ya, berupa dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan. Jadi ini kan berupa dana desa titik lalu dana desa bersumber. Itu bukan kalimat yang efektif. Ya. Jadi ini pengantarnya. Nah, ini segini nih ya pengantar. Apa enggak terlalu panjang ini?
Jadi Iya, kepalanya Pak. lebih besar ini dari lehernya. Dan dari badannya jangan-jangan. Ya, ini menurut saya terlalu panjang ini, Bu Ratna. Jadi orang Iya, Pak. mau sampai ke tujuan, ya itu, Muter-muter masih, dulu. ya gitu. Buat tutup poin aja. Apa sih yang jadi masalah dari pengelolaan dana desa? Ini Desa. kalau sampai di sini, ya saya nggak tahu ini masalahnya apa tuh. Coba Ibu dibaca coba. Masalahnya apa coba? Sampai ini ya. Ini sampai ini ya. Coba yang saya kuning-kuningnya. Masalahnya apa? Kok perlu diteliti? Ada nggak? Ibu hanya bilang harus dirumuskan dan dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Itu normatif, bukan masalah ya. Nah, kira-kira masalahnya kalau dari data ya, apa BPS, apa dari situsnya KPK atau dari situsnya Inspektorat Jenderal Dalam Negeri, ada nggak data yang menunjukkan bahwa, atau Kementerian Desa ya, bahwa penggunaan dana desa itu sekarang belum efisien dan belum efektif. Nah, itu menurut saya akan lebih cocok ditaruh di yang bagian kuning ini. Pak, kalau seandainya saya bilang merujuk pada penelitian saya yang sudah saya lakukan berdasarkan disertasi saya, bahwa penggunaan dana desa itu belum efektif dan efisien. Boleh. Itu boleh. Jadi gini bunyinya, ya. Jadi ada dana desa gitu ya, yang jumlahnya cukup besar. Permasalahan yang terjadi ya dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan tidak efisien dan efektifnya penggunaan dana desa, ya toh, untuk menjamin agar dana desa dapat dikelola dengan baik perlu diteliti, nah gitu, perlu segera diteliti tentang apa supaya pengelolaan dana desa itu menjadi efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Baru penelitian ini bertujuan. Oke, paham Bu ya? Ini yang saya kuning-kuningin itu tidak memperlihatkan masalah dan harapan. Ya, oke. Mungkin juga tujuan itu bisa diwujudkan, harapan itu bisa ditujukan dalam bentuk tujuan. Tapi kalau tujuannya Ibu itu hanya mengetahui karakteristik, ya, nggak usah diteliti, Bu. Ibu jalan-jalan aja ke desa kan mengetahui. Tahu itu kan hanya cukup dengan dilihat. Ya. Mungkin ini lebih tepat ya, penelitian ini tujuannya menemukan model kebijakan pengelolaan desa. Ya. Ya, jadi ini nggak usah ini. Karakteristik dan potensi desa itu adalah bagian dari metode. Itulah yang mau dikumpulkan datanya. Tapi yang mau tujuan Ibu adalah menemukan model kebijakannya. Ya, atau merumuskan, lebih tepat ya daripada menemukan. Kalau menemukan itu kan golek-goleki ya sampai ketemu gitu ya. Nah, tapi kalau merumuskan jelas ya. Merumuskan model kebijakan pengelolaan dana desa. Ya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, udah. Nah, lalu ini nggak usah nih, selanjutnya model tersebut ditujukan untuk langsung aja. Ya, menurut saya sih ya. Ini nggak penting-penting amat. Langsung aja. Nggak usah tahapan metode penelitian ya. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan atau dilaksanakan dengan metode observasi misalnya. Misalnya tanya jawab, fokus group discussion, nah terus begitu. Ada nggak analisis kuantitatifnya nanti Bu? Ini apa hanya sekedar apa ya, uraian
apa ya? Nggak ada data analisis data ya? Saya rencananya ada Pak. Jadi maksud saya itu yang ada dalam perkiraan saya, pikiran saya itu, jadi nanti saya juga setelah ada FGD dengan perangkat itu nanti kan mungkin ada apa ya kayak survei ke masyarakat desa gitu maksudnya untuk apa ya. Jadi itu sebenarnya berfungsinya sampai sejauh apa sih gitu loh maksudnya dana desanya itu. Jadi ada analisis kuantitatifnya sedikit. Mungkin seperti itu. Jadi ini mirip ya. Teman saya itu disertasinya adalah kebijakan untuk pengelolaan taman hutan raya. Ya, dia bikin FGD dengan banyak pihak. Nah, di kelompok teman-teman manajemen itu ada software yang dipakai untuk menganalisis kebijakan, menerbitkan kebijakan. Yang saya hafal tuh AHP ya, saya nggak tahu kepanjangannya apa ya. Teman-teman manajemen mungkin tahu itu ya. Ada Analytical hierarchical proses. process. Yeah, Ya, seperti itu. AHP itu kan yang paling sederhana toh. Nah, Ibu coba cari ada suatu software yang cukup baru gitu ya. Cukup mutakhir pendekatannya kalau ada. Nah, gunakan itu untuk menarik minat dari si evaluasi reviewer. Misalnya menggunakan metode apa bla 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 yang belum banyak dilakukan atau yang menggunakan metode terbaru yaitu ini. Ya. Jadi itu nanti monggo disesuaikan ya. Ini yang tahapan penelitian itu. Nah, ini monggo disesuaikan. Ya. Lalu analisisnya kayak apa ini? Kalau informan itu menurut saya sih ya penting ya, itu objek ya. Nah, ini analisis penelitian atau analisis data, Bu Ratna? Mixed method riset itu satu metode kan? Iya, Pak. Ya, jadi kalau itu metode kan mungkin lebih tepat di depan ya. Okay. Atau ini analisis data, mixed method ini. Nah, ya, jadi kalau analisis data ya analisis kuantitatif dan kualitatif toh kalau mixed method. Sebentar Pak, sebentar. Iya. Nah, kalau gitu kuantitatifnya pakai apa, kualitatifnya pakai apa? Oh, iya. Nah, iya kan? Nah, banyak itu metodenya itu. Ya, apa mau pakai MANOVA itu, multi ANOVA itu atau pakai PLE kok. Bisa PRA juga. Ada lagi itu yang lupa saya namanya. Ya banyaklah ya. Silakan dipilih, ditunjukkan. Nah, kemudian ini penelitian ini diharapkan ya. Kalau diharapkan itu Ibu janji kosong, Bu. Ini jadi harus jelas, Bu Ratna. Luaran penelitian ini adalah jadi jangan diharapkan dapat menghasilkan. Ini masih janji kosong ini. Jadi harus janji itu harus yang pasti ya. Jadi luaran penelitian ini adalah berupa artikel ilmiah pada jurnal, ya nggak usah dipublikasi ya, pada jurnal internasional, ya. Apalagi gitu ya. Tahun pertama menghasilkan apa? Tahun kedua menghasilkan apa? Kalau hanya 2 tahun, ya. Kalau saran saya lagi, ada skripsi mahasiswa, Bu. Walaupun tidak diwajibkan ya, tapi itu akan menjadi daya tarik sendiri karena melibatkan mahasiswa itu adalah suatu hal yang positif. Ya, jadi kalau bisa luarannya selain jurnal internasional, proceeding terindeks, skripsi mahasiswa, nah, begitu, ya. Atau kalau sudah bisa sampai
rumusan kebijakan ya bagus pada akhir tahun kedua. Ya. Ya. Jadi begitu ya. Jadi apa ini? Berdampak pada ini menurut saya sih nggak terlalu penting Bu. Bagi kalau saya reviewer bentuknya apa gitu ya. Ya, bentuknya apa. Nah, lalu ya TKT-nya ya dijelaskan Bu. Jangan hanya sekedar gini. Kalau gini kan ini kesannya Ibu nyuruh reviewer untuk mencari ya. Baca sendiri. Iya, untuk baca sendiri kan. Ya kan? Ya, misalnya kan bisa nyatakan bahwa TKT pada level 3, lalu apa? Level 3 itu sebut. Ya, disebut begini ya. Tapi reviewer itu yang dilihat adalah luaran. Dari abstrak ini yang dilihat metode lalu luaran. Ya. Dan jangan menggunakan kalimat-kalimat yang bulat ya. Ya, diharapkan dapat menghasilkan. Dapat menghasilkan saja itu masih meragukan, Bu. Ya. Jadi tingkat kepastiannya itu menghasilkan luaran itu paling tinggi, dapat menghasilkan itu bawahnya, diharapkan dapat di bawahnya lagi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira ya. Nanti monggo bagi saya ringkasan itu penting ya. Karena kalau dapat reviewer yang reviewer itu cukup membaca ini aja, lalu dia buka ke belakang, dilihat anggarannya. Tengah-tengahnya nggak dibaca sama dia. Ya, karena dia ditugasi ratusan proposal harus selesai dalam tempo 2 malam misalnya. Gimana mau baca teliti? Nggak percaya saya. Nah itu. Jadi ini ringkasan ini sangat penting. Dimana jelas tapi nggak berkepanjangan ya, nggak bertele-tele, yang membuat si reviewer itu tadi ya. Kalau saya sebagai reviewer, saya baca yang depan ini nggak ketemu masalahnya, ini udah saya nilai rendah gitu aja. Ya, sampai panjang gini nggak tahu saya masalahnya apa. Nggak ada masalah kok, ada tujuan gitu. Ya. Oke ya. Nah, kalau ini mah yang penting itu begini, Bu. Dalam betul itu. Ininya latar belakang, bukan pendahuluan. Iya, Pak, pendahuluan insya Allah. Ya. Enggak di panduannya itu apa? Harus diikuti. Kalau saya rasa dalam penulisan ilmiah itu enggak ada ya bab 1 latar belakang. Iya. Ya, kan? Pendahuluan. Iya. Pendahuluan di mana bagian darinya itu adalah latar belakang. Latar belakang. Dan seterusnya. Kalau perlu ada hipotesis. Oke. Nah, di latar belakang itu Ibu Ratna harus bisa menunjukkan masalahnya apa, masalah besarnya apa, masalah mikronya apa. Ya. Mau dimulai dari APBN dulu. Ya. Seingat saya dana desa itu banyak kontroversinya kan. Iya, Pak. Nah, iya kan, di tingkat nasional itu sudah banyak kontroversi. Nah, itu Ibu harus jadikan masalah nasional di depan. Ya, lalu kajian maupun studi belum dilakukan. Ini kalimatnya kok membingungkan ya. Pada umumnya pemerintah desa memanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sehingga terlihat capaian secara fisik tanpa mengkaji. Maksud saya itu mau bilang bahwa intinya itu mereka menunjukkan bahwa ada pembangunan secara fisik gitu loh Pak. Tapi mereka nggak memperhatikan ini. Iya, ini kalimatnya. Saya telah ini ya. Yang ini loh yang agak aneh ini saya. Agak bingung saya. Kajian maupun studi mengenai pengelolaan dana secara khusus belum dilakukan pemerintahan desa-desa objek penelitian terkait dengan pengembangan potensi desa serta hal-hal produktif
dengan memberdayakan masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi warganya. Hal ini sesuai dengan Paulus Mujiran. Jadi maksud saya itu saya mau bilang bahwa apa pemerintah desa itu apa ya Yang mengkaji itu ya Bu ya, yang mengkaji itu pemerintahan desa, periset atau pemerintah. Kalau ini seolah-olah pemerintahan desa yang meneliti ya. Iya. Belum dilakukan pemerintahan desa objek penelitian. Loh, kesannya ini kan pemerintahan desa. Menurut saya enggak lah. Jadi penelitian mengenai pengelolaan desa belum banyak dilakukan, khususnya yang menyangkut. Nah, ini kan pengembangan potensi desa. Ini kan Ibu yang jadi masalah. Pemberdayaan masyarakat. Sehingga akhirnya adalah peningkatan ekonomi warga. Langsung kurung, Bu. Ini nggak usah. Langsung aja Mujiran 2017. Nah, ini akan lebih bagus kalau ya misalnya yang terkait dengan pengembangan potensi desa ini menurut siapa? Ya, Agung. Pokok gak utang. Pokok gak utang. Antara 2020. Jadi mengesankan bahwa pengembangan potensi desa itu sudah diteliti, ditimbulkan oleh banyak peneliti. Sehingga kuat argumen Bu Ratna itu ya. Lebih bagus kalau diawali dari yang paling lama, misalnya 2019, 2020, lalu nyebat 2021, misalnya begitu. Hal produk dengan apa ini ya, pemberdayaan ya, pemberdayaan masyarakat. Nah, ini menurut siapa? Nah, itu akan lebih bagus Bu Ratna. Ya, ini menurut siapa? Misalnya begitu. Jadi inilah teori yang dibangun Ibu berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Ngaten Bu. Ya. Ini langsung Mujiran. Ya. Gimana? Oke, Pak. Ya. Jadi dengan cara inilah kita itu mengurangi jumlah kata di dalam proposal. Jadi to the point. Ya, makanya kemarin saya cerita yang saya baca itu abstrak. Dari satu abstrak artikel saya tahu bahwa kalau pemberian bantuan itu meningkatkan misalnya apa ya, aktivitas warga desa. Satu abstrak, ya, itu di desa E. Dapat lagi abstrak lain, tidak selalu meningkatkan, itu di desa Y. Dapat lagi satu abstrak. Nah, itu kan bisa disusun, Bu. Oh, secara umum pemberian dana itu akan meningkat, tidak selalu meningkatkan aktivitas warga. Lalu pustaka yang saya rujuk 3. Nah, begitu. Jadi kan hemat daripada Ibu bikin kalimat yang panjang-panjang gini ya. Nah, ini dari latar belakang saya sekali lagi membaca ini saya nggak dapat masalahnya itu apa. Iya. Ya. Ini nggak ada masalah ini di kalimat pertama, nggak ada masalah itu. Ini yang kedua, ini hanya menunjukkan apa yang sudah diteliti. Ya. Yang ketiga, ini juga suatu harapan ya.
Ya, jadi menurut saya ini kurang tajam Bu Ratna dalam menghasilkan rumusan masalah. Ibu kurang mengumpulkan data-data empiris. Ya. Ya kan mungkin ada yang berhasil ini. Ya, pengelolaan dana desanya bagus. Tapi sebagian besar buruk. Nah, kan tentunya hal yang bagus tadi yang harus disampaikan, disosialisasikan ke masyarakat. Atau semuanya jelek, masih perlu dibikinkan model. Ini nggak nampak ini di latar belakang. Terus Ibu bilang penelitian ini merupakan penelitian multi-year. Ya, penelitian multi-year atau penelitian jamak atau tahun tunggal itu kan bukan sebuah masalah, Bu. Ya, nggak perlu diungkapkan di sini gitu. Apa masalahnya sesungguhnya? Ini bagaimana gambaran kondisi existing desa dan permasalahannya. Lah, bagaimana kebijakan tata kelola? Ibu bisa merumuskan ini A sampai D itu kalau ada dukungan dari di latar belakang. Sehingga Ibu bilang, oh masalahnya itu ini. Nah, gitu loh. Siap. Iya kan? Nah, dari 10 masalah, di latar belakang itu mungkin Ibu hanya memilih 4 prioritas yang mau diselesaikan, disesuaikan dengan kondisi tempat Ibu meneliti. Kan mestinya begitu. Iya, nggak mungkin semuanya, karena di desa itu mungkin nggak ada masalah itu. Dari 10 itu. Jadi Ibu cari dulu, Bu Ratna, permasalahannya itu secara nasional apa. Sekali lagi perlu diingat, desa, lokasi itu hanya objek. tempat kita sampling. Ya. Jadi ini anu ya, Bu Ratna ya. Kalau saya pernah juga ada dosen muda ngajukan penelitian itu, pas minta tanda tangan, duduk kamu, jangan pergi dulu, saya baca ya. Langsung saya komentari, saya bilang, nggak diterima penelitian. Ini kalau Bu Ratna juga begitu, ya, nggak diterima ini Bu Ratna, karena nggak jelas, ya, mulai dari latar belakang sampai bagaimana Ibu merumuskan masalah ini, nggak ada benang merahnya, ya. Ini bagaimana redesain kebijakan. Emangnya di latar belakang tadi sudah dirumuskan kebijakan tata kelola dana desa yang ada? Nggak ada kan? Iya, Pak. Ya iyalah, kok tiba-tiba Ibu bilang ini ada masalah. Kan gitu ya. Jadi nggak ada benang merahnya. Nah, bagaimana Ibu membuat kalimat itu seefektif mungkin. Sehingga Ibu bisa merumuskan banyak hal begini. Ya. Banyak hal. Saya rasa ada batasannya kalau di penelitian dasar. Pendahuluan itu berapa halaman? Ada, Bu Ratna? Ada kata, 500 atau berapa kata. 500 kata. Ya. Tapi itu kan nanti dimasukkan, kan sekarang dimasukkan kayak template-nya gitu. Ya. Dan copy template. Ya, makanya bikinlah kalimat itu yang efisien dan efektif. Iya. Jadi jangan yang bersayap itu buang aja. Jadi keberhasilan pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh, nah kan gitu Bu, kan lebih cepat. Ini menurut siapa? Ini menurut siapa? Ini menurut siapa? Jadi kalau secara keseluruhan itu adalah teorinya Ratna Ekasari yang mengacu pada hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, permasalahan yang dihadapi pada saat ini adalah ini menurut ini menurut ini menurut ini. Nah, pada penelitian ini akan ditelaah atau diharapkan diperoleh sebuah model yang bagaimana Ibu mau menerapkan model apa? Ya, apakah di luar sudah ada?
model pengelolaan dana desa. Misalnya di India, ya di India itu ada desa-desa yang berhasil membangun apa istilahnya dana desanya dengan baik. Atau mungkin di Indonesia sudah ada beberapa desa itu sukses. Nah, Ibu kan bisa ini merumuskan kebijakan yang di sana, di satu tempat yang bagus tadi, dengan modifikasi, disesuaikan dengan daerah tempat Ibu neliti. Nah, itu di latar belakang. Baru nanti kelihatan rumusan masalahnya apa. Ada perbedaan, misalnya kondisi existing di desa diteliti dengan desa yang sebelumnya diteliti. Sehingga perlu ada revisi, toh. Misalnya begitu. Ya, di masalah penelitian, tujuan, urgensi. Nah, di urgensi ini sebaiknya Ibu bisa menunjukkan yang sudah dilakukan apa saja, kelemahannya apa saja. Terus dari penelitiannya Bu Ratna ini nanti akan dihasilkan perbaikan dalam hal apa saja. Dan dampaknya apa? Ya, dampaknya. Sehingga dari dampak itulah kita bisa ngomong, ini penting dan harus segera dilakukan. Ya, misalnya dampaknya kalau ini tidak segera terbentuk model kebijakan ini, maka potensi penyimpangan anggaran desa makin besar. Yang kedua, potensi kepala desa yang terkena kasus hukum makin banyak. Misalnya gitu, Bu. Ya. Yang ketiga, pembangunan masyarakat desa tidak tercapai sesuai dengan tujuan dana desa. Nah, oleh karena itu penelitian ini harus segera dilakukan. Nah, itu diurgensi, Bu. Ya. Nah, ini kan ini aja Ibu yang menyimpulkan. Sedangkan sebelumnya ini menurut saya ini kalimat yang normatif ya. Ya. Kalimat GBHN ini. Ya, bukan empiris yang dikumpulkan. Jadi harus ada itu data-data pendukung ya. Jadi menurut saya latar belakang Bu Ratna ini nggak kuat ya. Hanya didukung oleh satu pustaka. Ini aja kan mujiran tadi ya. Ya. Oke, jadi nah nanti silakan ya. Kalau tinjauan pustaka itu intinya kita dari judul itu ambil 3 kata penting. Ya. Misalnya tadi ini apa judulnya? Ada judulnya ya. Nah, dari 3 judul itu ambillah kata 3 itu. Nah, dari 3 itulah yang ditulis tinjauan pustakanya. Jadi ini apa misalnya 3 kata pentingnya adalah dana desa, oke. Ya, kebijakan, monitoring. Ya. Wah, ini kalau menurut saya pustakanya cuma 1 ini, Kemenkeu 2017. Mustanir. Et al ya ini ya. Pakai E ya. Oh iya, enggak. Iya ya, Pak. Saya nggak tahu model penulisan, tapi seingat saya sih kalau penulisan ilmu sosial pun hampir sama ya dengan penelitian eksakta ya. Yang diterima kan begini mestinya. Et al. Titiknya itu di belakang Bu Ratna, bukan semua dikasih titik. Karena et al itu adalah et alini. Dari bahasa Latinnya itu et-nya itu dan. Alini itu teman-teman ya. Jadi et-nya nggak dikasih, bukan singkatan. Ya. Ora et labora. Nah, kan gitu kan. Bekerja sambil berdoa. Et-nya itu dan artinya. Ya. Kok Mustanir ya? Kok kayak teman saya ini. Profesor Mustanir. Dari Unsiah. Iya, betul. Ya, jadi monggo ya, nanti ini oke ya, tapi ya kalau mau pakai et al ini ya jangan ada DKK ya Bu ya. Nggih. Ya, biar seragam ya.
Lalu buat sup-supnya ini jangan banyak-banyak, Bu. Itu kan banyak sup, habis itu cuma ada satu paragraf. Itu nggak baik dari sisi penulisan. Ya, lebih baik kita 3 sub, lalu mendalam pembahasannya itu, penulisan. Ya. Ini nggak baik dari sisi penulisan kalau seperti ini. Sampai 7, Ibu. Ini sampai 7. Ada roadmap, ada lokasi. Lokasi ini bukannya di metode, Bu. Ya, lokasi ini bukannya di metode. Nah, nggak tahu kalau di itunya ya, saya nggak terlalu mendalami ini apa, di penelitian dasar ya. Sudah lewat, jadi udah lupa urut-urutannya saya. Oke ya. Nanti saya cek lagi. Ya, ini nggak usah metode penelitian tahun pertama ya. Apakah tahun pertama dengan tahun kedua itu metodenya berbeda? Lebih bagus. Ya, lebih bagus itu begini. Tahun pertama. Ibu mau ngapain pada tahun pertama? Ya. Mau apa? Pertama itu kalau metode itu pasti Ibu mau penelitiannya di mana dan kapan. Betul nggak? Nggih. Ya, di depan itu sudah kelihatan penelitian dilaksanakan di mana, mulai bulan apa, nah, kan gitu. Ya. Terus selalu material, apa bahannya, apa alatnya, ya, itu sama aja itu. Penelitian sosial maupun penelitian eksakta ya. Misalnya penelitian ini menggunakan objek petani atau warga desa, kan gitu, yang berusia misalnya umur sekian sampai umur sekian, kan nggak mungkin ya kita nanya dana desa pada anak-anak, ya toh, sehingga samplingnya kan nggak bisa sembarangan, mungkin stratified, mungkin apa gitu, kan begitu ya. Jadi itu bahan itu adalah responden. Lalu alatnya apa? Terus bagaimana pelaksanaannya? Melaksanakan penelitiannya itu seperti apa? Misalnya responden itu diberi kuesioner tertulis. Apa hanya tertulis? Nah, mungkin bisa ada dibantu dengan tanya jawab, misalnya jawabannya direkam. Nah, itu kan pelaksanaan penelitian. Dikunjunginya jam berapa? Ya kan? Kalau itu warga desa, pengelola desa mungkin dikunjunginya di kantor, di kelurahan desa. Kalau warga biasa, mestinya kan waktu sore hari ya, waktu dia istirahat. Kalau pagi sampai siang dia kerja. Nah, seperti itu kan, itulah pelaksanaan penelitian. Ya. Terus dilakukan, terus kemudian data yang dikumpulkan apa saja. Nah, seperti ini ya. Terus mau diapakan? Nah, ini sudah ada AHP, ya, ada SPSS. Jangan lupa kalau pakai software seperti ini, versinya harus disebut. Versinya. Ya, versi berapa? SPSS versi berapa? Saya nggak tahu sekarang udah versi berapa ya, 30 berapa. Saya yang terakhir tuh saya versi 25 SPSS. Habis itu nggak pernah pakai lagi saya. Karena makin ke sini makin nggak lengkap ya SPSS tuh. Tapi makin mudah mengoperasikannya. Terus makin sulit karena makin banyak yang kita nggak tahu ya. Yang dulu nggak dikenal ya, sekarang dikenal. Ya, misalnya kalau kita melakukan analisis keragaman, itu kalau dulu kalau dia itu heterogen, ya dia nggak bisa. Nah, sekarang bisa. Maka muncul metode-metode baru ya. Nah, seperti itu. Ya, data kualitatif SPSS. Mencari variabel yang berpengaruh, bukan mencari Bu. Kalau sudah dengan SPSS kan menentukan ya kan, menentukan variabel yang berpengaruh, bukan mencari. Iya kan, ya kalau kuesioner benar menggali data ya. Nah seperti itu. Nah bla 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 bla. Kalau metode tahun pertama tahun kedua itu sama, ya sudah nggak usah disebut. Cuma nanti tahun pertama itu sasarannya apa, tahun kedua sasarannya apa. Nah, seperti itu. Jadi jelas itu ya. Memang ini kelihatannya ringkas ya, karena sudah ada tabel ya.
kalau seperti ini itu lebih baik ketika menyusun jadwal pelaksanaan. Ya, jadwal pelaksanaan bisa ini dari bulan ke berapa sampai bulan ke berapa, metodenya ini, luarannya ini ya, misalnya begitu. Ya. Oke, adalah intinya seperti itu. Ini alur ya, boleh. Kuesioner, metode. Oh, dari sini ya. Ya. Ya sih, kalau ininya sudah. Nah, tadi luaran-luaran kan lebih enak ditaruh di sini ya. Orang lebih mudah. Iya. Gitu. Ya, dikelompokkan jadi. Iya. Pertama. Anggarannya mana ini ya? Nah. Bapak, tapi ini saya menentukannya masih bingung, Pak. Bentar. Jadi ada memang jadwal duluan, anggaran duluan daripada jadwal duluan ya. Iya, Pak. Oke deh, whatever lah. Ini aja Bu Ratna, kalau saya proposal Ibu langsung saya tolak, Bu. Kenapa? Kemarin yang saya bilang ini sampai 12 bulan. Sedangkan kalau penelitian kementerian itu pengumumannya kan Maret April. Nah, kan nggak mungkin sampai 12 bulan. Iya, Pak. Ya, kalau pontor diterima, ini ada komponen anggaran selama 4 bulan yang akan dicoret. Oh iya, nggih. Iya kan? Nggih. Kan ini menyesuaikan, ya. Benar, menyesuaikan benar. yang di sini. Nah, yang di sini. Iya, Pak. Nah, ini ada banyak yang nggak jelas. Saya ini masih orang, bingung SBK-nya. Ya, jadi ini konsumsi, ya ini sudah betul sih 5 orang 10 kali ya. Nah, 60.000 itu ini masih standar SBK. Saya ingat konsumsi terbesar itu 60.000 ya, bisa di bawahnya. Nah, ini ya sudah orang kali ya, udah betul sih ini cara mengisinya. Cuman ya antara jadwal kemudian RAB dan metode penelitian itu harus ada benang merahnya. Nah, misalnya ini ya, Ibu bilang perjalanan dinas 5 orang 10 kali. Ada nggak di metode penelitian yang menyebutkan keterlibatan 5 orang 10 kali perjalanan dan dari mana ke mana? Ada nggak? Iya, Pak. Nggak ada iya. kan? Ya, tapi misalnya ya anggota penelitinya 5, lalu melakukan survei selama 10 hari, misalnya begitu ya. Nah kan nyambung. Iya, Pak. Ya kan ini mobil misalnya 10 kali untuk apa? Di metode nggak ada Ibu nyebut butuh mobil. Iya kan? Ada yang nyebut perlu transportasi untuk apa? Loh, kalau seandainya seperti kan desa yang jadi objeknya itu kan di Situbondo sama Probolinggo seandainya, Pak. Nah itu kalau langsung saya sebutkan gini apa nggak boleh atau bagaimana? Boleh, tapi di metode Ibu kan nggak menjelaskan bahwa Ibu itu misalnya begini ya, survei dilakukan di di Kabupaten Probolinggo yang berjarak sekian kilo dari Kabupaten Sidoarjo, sehingga diperlukan perjalanan sekian kali menggunakan mobil sewa. Oh, di metode pelaksanaannya penelitian. Pelaksanaan penelitian itu dijabarkan sehingga oh iya perlu ini. Ya, perlu kendaraan. Nah, kalau sudah ada kendaraan ini, misalnya penelitinya berangkat bareng, berarti tidak ada lagi uang jalan. Oh, kan, geng. Iya toh? Nah, seperti itu. Jadi harus nyambung antara ini ke sana gitu. Yang paling mudah itu kalau mobil sewa ya, itu ada standarnya ya 700.000 per hari misalnya.
sudah termasuk BBM. Ya, coba dicek lagi ya. Daripada nanti ini misalnya dicoret, hilang 5 juta, Bu. Ya, ya, udah hilang 5 juta. Ini hilang lagi, tahu-tahu hilang 30 juta kan. Blenger kan. Ini juga ini FGD. Ya. Siapa yang transportasinya 5 kali? Siapa yang dapat konsumsi? Apa materi? Apa kesekretariat? Nggak ada di metode. Misalnya FGD dengan pihak Pemda melibatkan 15 orang perwakilan dinas misalnya. Jelas kan? Ya, FGD dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Nah, kan perlu perjalanan toh. Nah, seperti itu. 15 orang ya. Nah, ini konsumsi ya. Jadi apa? Ini bisa makan plus snack plus kudapan. Kalau itu harus jelas jamnya, Bu Ratna. Harus dibilang FGD dilampiri jadwal kalau perlu. FGD dilaksanakan dari pukul 8 sampai pukul 16 sore. Nah, kalau itu terjadi, itu kan berarti 1 kali makan siang ditambah 2 kali snack dan kopi. Ya, kita kalau ada acara kan pagi dapat minuman kopi kan, siang makan siang, sore dapat kopi lagi kan gitu ngitungnya. Nah, kecuali kalau 60.000 ini sudah semuanya ya. Ya. Penggandaan materi ya. 30.000 setiap kali satu materi 30.000. Fotokopi itu berapa, Bu? Di Sidoarjo 200 300? Berapa, Bu Ratna? Enggak sampai, Pak. Paling cuman ya 200. 200. Ya ada yang 200, ada yang 150. Oke, 200 ya. Berarti ini tiap peserta dapat materi yang kira-kira tebelnya 150 halaman. Betul? Ya. Jadi harus hati-hati ya, Bu, kalau ada penggandaan materi itu. Nanti kalau pas ada ini dihitung, loh ini kok yang digandakan cuma 20 halaman. Nggak kena ini, Bu, 30.000-nya. Ya. Jadi ya itu dihitung beneran ya. Ya. Kesekretariatan ini apa tugasnya sebetulnya? Jadi artinya 610.000 itu datangnya dari mana? Ya, ini abu-abu ya yang begini-begini ini. Ya, seringkali dicoret kalau nggak jelas. Saya memang kalau membuat RAB agak hands up. Terus, ini ada workshop. Tadi FGD-nya nggak jelas. Ini workshopnya juga nggak jelas. Di depan nggak ada workshop tadi. Iya kan? Ya sama. Jadi harus dinyatakan. Primary ya. Primer. Apa maksud primary research? Nah, emang kalau FGD itu bukan primary research. Draft interview. Ya. Lah FGD enggak ya. Nah, ya mendingan apa ya? Jadikan satu. Ini kan kepada, kalau FGD itu kan kepada pejabat, pada ini. Kalau ini kan kepada apa ya? Responden ya. Respondennya kan tidak selalu yang diajak ikut FGD toh. Pengurus desa misalnya, betul? Iya, maksud saya jadi kan interviewnya itu kan ada perangkat, ada kan maksud saya begini, Pak. Jadi FGD dulu, terus setelah itu saya juga lakukan selain interview juga selain FGD juga ada interview kan sama perangkatnya, sama warga desanya, sama mungkin beberapa orang yang memang menerima manfaat. Kalau begitu, whatever ya, ini harus dijelaskan nih. Primary research itu kegiatannya gimana, objeknya siapa saja, waktunya berapa lama, begitu juga depth interview, begitu juga pemetaan partisipatif. Ini semua muncul dadaan semua. Di pelaksanaan penelitian tidak ada. Apalagi ini dananya gede loh ya. Ada yang 30 juta. Nah, ini
Kalau sampai nggak jelas dicorek kan hilang nih, sudah sepertiga. Oke. Ya ini harus dijelasin, Bu. Apa itu primary research, apa itu depth interview, pemetaan, bagaimana pelaksanaannya. Begitu juga untuk ini. Ya yang lain lah istilahnya. Berarti intinya apa yang saya tuliskan di sini ada di metode pelaksanaan saya. Ya begitu. Iya. Oke. Dan lebih bagus lagi ada juga di tinjauan pustaka. Ya, jadi kalau saya orang pertanian tuh ya Bu Ratna, misalnya saya mengukur bobot kering gabah gitu ya. Saya di tinjauan pustaka ada mengungkap bahwa perlakuan X ini penelitian si Anu meningkatkan bobot kering gabah padi varietas A, oleh penelitian B padi varietas apa, padi varietas. Terus jadi lalu saya juga mengukur produksi bobot kering gabah. Nah, kan nyambung tuh antara tinjauan pustaka, metode sampai ke penganggaran. Nah, begitu. Jadi depth interview itu di depan atau di metode ya disampaikan. Kalau misalnya di tinjauan pustaka nggak bisa. Ya karena kan di tinjauan pustaka itu paling hasil penelitian dengan penyebaran kuesioner menghasilkan data yang bagaimana. Nah, perlu di ini kan sekarang penyebaran kuesioner tidak harus datang ke Bu, bisa online. Mungkin anggaran ini juga akan bisa berubah kalau Ibu nyampaikannya ini secara online, tidak harus datang ke tempat. Nah, dan seterusnya. Nah, ini pembuatan buku. Ibu janji bikin buku enggak? Janjinya ada enggak? Iya, janji. Bikin buku. Buku per SBN. Ya. SBN. Ya, kalau janji boleh. Kalau enggak janji, jangan dimasukin. Publikasi dan diseminasi. Bentuknya ini. Janji enggak Ibu tadi? Proceeding. IOP. Ya. Nah, kalau Ibu janji, boleh. Kalau enggak, jangan. Seingat saya ini pemakalah temu nasional. Nasional ya. Enggak ada kan. Bukan kewajiban dari Jurnal Penelitian Dasar lah. Oh gitu. Loh iya toh, yang kewajiban dasar itu kan jurnal ilmiah internasional. 3 proceeding, ya toh, lalu buku atau chapter book chapter. Nah, jadi ya harus diselaraskan. Ini apa ini pengembangan dan editing materi? Apa itu Bu? Kaitannya sama penelitian itu. Apa bukan termasuk di pembuatan buku ini? Pembuatan dan editing materi. Oh enggak Pak. Oh ini maksudnya bikin artikelnya itu. Nggak Insya boleh. Allah. Ya kalau begini ini nggak boleh, tapi mungkin yang boleh biaya proofreading. Nah, gitu. Ya. Biaya proofreading, biaya penerbitan jurnal. Ya, itu mencakup apa saja. Kan ada tadi ya proofreadernya berapa, untuk jurnalnya berapa gitu. Terus ini benar ini boleh ini. Biaya operasional institusi. Oh, iya Pak, saya enggak itu. Standar. Karena ini kan kesannya fee untuk institusi. Oke. Apa? Boleh enggak? Operasional, Pak. Operasional yang ada ATK-nya itu loh, Pak. ATK aja. Maksudnya Itu kan ada kayak in-kind gitu tuh loh, Pak. Apa sih namanya? Oh, in-kind contribution. Kalau in-kind itu biasanya peralatan, Bu. Ya, peralatan. Misalnya Ibu pakai komputer di kantor. Nah, pakai printer di kantor, yang belikan tintanya kantor. Nah, itu in-kind. Lab juga begitu, itu in-kind. Bukan kita yang memberi. Ya, bukan kita, bukan dari dana kementerian. Itu seolah-olah dana pendamping. Dari kementerian 140 juta, dari universitas 10 juta dalam bentuk in-kind. Ya tadi pemanfaatan alat, bahan,
SDM kalau perlu, tenaga kerja untuk merapikan buku atau apa gitu, ya, itu in kind namanya. Nah, kecuali ya kalau universitas membantu ibu dengan ATK ya, satu paket, ya. Menurut saya lebih baik itu pemanfaatan komputer selama sekian jam. Apalagi itu in kind semua. Kalau memang diminta adanya in kind, ya, kalau tidak ya nggak usah, Ibu ya. Jadi bikin RAB ini harus terkait standar ininya diikuti, standar penyusunan tabel diikuti, lalu poin-poinnya harus selaras antara masalah tinjauan pustaka, metode, nah ya harus selaras. Ya, jadi jangan muncul kegiatan-kegiatan yang tidak disebutkan lalu di biaya muncul, pasti dicoret itu. Ya. Sayang loh kalau usul 150 juta, coret sana, coret sini tinggal 90. Artinya Ibu harus mikir tuh yang 60 juta bisa dapat dari mana. Ya. Jadi boleh Ibu bikin ini lalu ditarik ke belakang ke metode, mana yang belum ada, tulis di metode. Ya, tulis di metode. Pak. Siap. Ya, dengan catatan sekali lagi dibaca panduannya. Ini jelas tidak akan bisa sampai 12 bulan. Jadi kira-kira mulai bulan 5 lah. Nah, begitu. Ya, kira-kira mulai bulan 5. 5 itu apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Maret, April lah, bulan 3-4 lah. 8 bulan ya biasanya itu. Ya. 4 ya. Nah, kira-kira ini. Atau ya antara 4-5 inilah. Terbitnya pengumuman itu April kan biasanya. Kadang-kadang malah buka Juni, Pak. Pernah. Nah, ya, ini yang mau saya omongkan, apalagi PTS. Kenapa? Karena PTS lewat LL Dikti. Iya. LL Dikti baru turun ke universitas, universitas baru ke LPPM, LPPM baru ke dosen. Ya, sampai dosen udah bulan 7. Iya, memang lebih, begitu yang sering. Nah iya, yang non sewu kurang ajar dari kementerian bulan 10. Baru cair ketandapan kita. Makanya ya, prinsipnya gini ya Bu Ratna, kalau ngajukan proposal ke kementerian, Ibu lillahi ta'ala ya, lahir dan batin, siap anggaran. Ya, artinya itu sudah janji suci ya, ada nggak ada duit harus dilakukan. Iya, harus dilakukan Ibu. Bayangin ya kalau tiba-tiba udah diumumkan bulan 5 ya, duit nggak turun-turun, terus tiba-tiba Ibu nggak jalan, nggak apa, lalu duit turun pada bulan 10. Terus dibilang laporan harus disampaikan tanggal 10 Desember. Coba gimana Ibu? Ya kan? Yang sering kan begitu Pak, yang sering. Nah iya, oleh karena itu kalau sudah nulis proposal ke kementerian, sudah diumumkan, lillahi ta'ala, carilah duit untuk melakukan kegiatan itu. Ya. Ya. Dan jangan lupa, karena aliran anggaran itu dari LL Dikti ke universitas, ke LPPM dan sebagainya, mungkin ada bocor sana sini ya diantisipasi. Ya diantisipasi. Aku butuh dana itu segini ya. Kalau kemungkinan di sana sini begini-begini, ya harus dikalikan faktor. Ya. Iya. Jangan sampai risetnya yang jadi korban. Iya, Pak. Ya, siap. Kecuali Ibu siap-siap ya, merelakan gelang, kalung. Ya, kecuali ya. Yang banyak terjadi biasanya gitu, Pak. Seperti PDD itu kan ya gitu. Matur nuwun Pak Abi. Terus Budi Pak Agung. Bapak Ibu lain kalau mau bertanya monggo, atau mungkin
mau juga ikut curhat atau berkomentar, monggo. Atau mungkin pernah mengajukan proposal yang mungkin seperti PD Desa itu juga gitu Pak. Mungkin ya karena memang tidak ada keselarasan antara metode dengan RAB ya Pak. Pengajuan maksimal itu kan 60 juta waktu itu. Ya. Saya dapatnya kalau nggak salah 45 atau berapa gitu Pak. Nah, itu. Jadi berkurangnya ya lumayan sih. Tapi ya karena itu memang bagian dari disertasi saya, guys. Jadi saya menganggapnya itu adalah seperti bantuan. Ya enggak apa-apa gitu. Alhamdulillah disyukurin aja. Itu kalau saya sih gitu. Intinya itu kalau dapat gitu itu lillahi ta'ala. J. Ini alhamdulillah. Benar. Soalnya gini, saya punya teman ya, teman itu setiap ngajukan itu nggak ada potongan. Hebat ya, profesor. Ajukan 100 dapat 100, ajukan 150 dapat 150. Kalau saya ada aja kurangnya. Saya ngeremeng ke istri saya, kamu ini gimana sih? Ya, kan menyusun anggaran, yang lain udah tak bikin, kamu nyusun anggaran aja nggak bener. Lah gimana gini ya? Gitu. Ya nggak banyak sih, tapi tetap aja. Pak Gung, untuk TKT gimana Pak Gung? Mikrofonnya Pak, mikrofon. Ngapunten. Saya nanti aja dulu Pak pertanyaannya. Monggo teman-teman aja dulu. Belakangan saya. Jadi TKT itu sebetulnya jelas kok kalau kita baca indikator-indikator. Oh, aku isi tekan sak ini. Ya, monggo kalau ada komen yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lila. Sudah connect ya sama asosiasi Mikorisa Indonesia. Ya, alhamdulillah sudah. Terima kasih. Karena mau saya. Prof, terkait dengan bagaimana secara perumusan masalah yang baik dan benar. Tadi sempat saya tidak konsen ya mendengar, cuman sebenarnya ada hal-hal penting yang disampaikan oleh Pak Abi tadi. Mohon untuk dijelaskan. Ya, mana ya? Intinya itu kalau saya seperti contoh ya, ketika saya merumuskan masalah. Ya. Jadi kemarin ya, yang cerita malaria itu ya, WHO itu menerbitkan sebuah kebijakan untuk menangani malaria, yaitu menggunakan obat senyawa artemisinin. Ya. Nah, dampak dari keluarnya kebijakan WHO ini adalah kebutuhan artemisinin meningkat. Ya. Masalahnya, nah ini ya masalahnya, akibat kebutuhan yang meningkat, masalahnya itu industri belum siap. Ya, industri belum siap melalui penggunaan bioteknologi. Masalah dari bioteknologi itu hasilnya sedikit, biayanya mahal. Kedua, masalahnya adalah tidak semua negara bisa menggunakan bioteknologi. Ya, maka perlu dicari alternatif. Ya, alternatif yang sesuai dengan Indonesia itu yaitu menggunakan jamu. Kalau jamu kan tidak ada ekstraksi senyawa dari tanaman ya. Masyarakat menggunakan langsung. Ya. Nah, kalau ini mau dipakai jamu, masalahnya adalah jadi gitu Bu, saya urut masalahnya adalah masyarakat belum kenal dengan budidayanya. Ya. Kalaupun toh kenal masalah dari budidaya, dia tidak boleh sebaiknya tidak menggunakan pupuk buatan. Menggunakan pupuk organik sehingga produknya adalah produk yang organik. Masalahnya adalah gitu ya, masalahnya adalah belum diketahui pupuk organik apa yang paling cocok. Maka rumusan masalahnya adalah satu, perlu adanya informasi tentang pupuk organik yang sesuai. Yang kedua, jenis tanaman yang mau dipakai sebagai sumber jamu belum diketahui apa yang paling cocok. Nah, terus gitu, Bu. Dari depan sudah saya giring. Ya, ini masalahnya, ini masalahnya, ini masalahnya. Nah, inilah solusi saya. Itulah sejumlah gap yang harus kita selesaikan.
Sehingga saya bikin penelitian ini tujuannya adalah, jadi antara rumusan masalah sama tujuan itu klop. Tujuannya apa? Mendapatkan pupuk organik, mendapatkan jenis tanaman yang sesuai, kan gitu. Mendapatkan perlakuan yang menghasilkan biomasa tertinggi. Nah, ya, jadi ya klop. Ya, untuk membuat rumusan yang kayak gitu, yang dibaca ya harus banyak. Kalau yang dibaca terbatas, ya kita cakrawala kita terbatas. Ya. Karena tadi itu penelitian saya kaitkan dengan program WHO tentang malaria, tentang Sustainable Development Goal, tentang pembangunan masyarakat sehat dari Kementerian Kesehatan, ya, keputusan menteri nomor sekian, gitu. Kemudian kebijakan penelitian di Dikti yang mana, bahkan sampai kepada RIP-nya UNIP, Bu. Ya, RIP-nya UNIP itu kan salah satu diantaranya adalah pengembangan kawasan hutan tropis. Sehingga saya pilihlah desa-desa di kawasan pegunungan yang dekat hutan. Nah, seperti itu. Nyambung. Ya, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Nah, gitu, Bu Lila. Jadi Bu Lila coba dikumpulin dulu. Makanya yang paling senang itu kalau saya baca abstrak. Ya. Dari 100 abstrak mungkin saya dapat 50 yang saling kait-mengait. Dikaitkan dengan penelitian saya. Nah, ketika saya butuh metode, baru saya download full text-nya yang menjelaskan. Nah, nanti ketika membuat pembahasan, baru yang tadinya saya baca abstrak-abstrak itu saya cari full text-nya. Ya, untuk menjelaskan fenomena itu kan adanya di jurnal itu. Nah, gitu, Bu Lila. Caranya kalau susah, ya apa gunanya mahasiswa? Punya mahasiswa satu kelas 40. Nah, Ibu coba cari-cari dulu ya tentang mikorrhiza. Nah, lalu suruh mahasiswa 40 artikel, suruh melaporkan abstraknya tentang apa. Nanti bikin tugas kelompok ya, satu kelompok 10 orang, suruh presentasi. Ini ada sekian masalah dengan mikorrhiza. Ibu tinggal dengerin aja kan. Oh ya, ya. Ya. Kakak saya itu dulu adalah pejabat di Dikti ya, profesor di ITB sekaligus pejabat di Dikti. Setiap 2 minggu dia pulang ya ke Bandung. Nah, ketika pulang tuh dia manggil seluruh mahasiswa bimbingannya dari S1 sampai S3. Disuruh presentasi kemajuan risetnya sampai mana. Nah, itulah cara kakak saya ini ceritanya ya. Menyegarkan dia tentang risetnya. Jadi dia nggak baca, yang baca kan mahasiswa, baca jurnal, baca. Dia dengerin aja, oh ya, saya tahu gini-gini. Ya, seperti Pak Harto kan, Pak Agung. Pak Harto dulu kan nggak pinter ekonomi, mengertinya perang, Pak Harto. Dari mana beliau belajar ekonomi? Dengarkan profesor-profesor itu ceramah, cerita. Lama-lama ahli Pak Harto, bisa pembangunan desa lah, gitu. Kan, seperti itu. Nah, gitu, Bu Lila. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Amin, amin. Terima kasih, sangat mencerahkan. Ya, mungkin juga ada bilang, iya, Pak Abi udah tua, udah gila. Iya. Dari waktu itulah saya kumpulkan berbagai ini ya informasi, lalu saya bisa memformulasikan. Yang penting kan bisa ngambil ilmunya terus niru, Pak. Nah, kalau baik dan sesuai, kan belum tentu baik itu sesuai ya dengan kondisi. Ya. Apalagi mahasiswa sekarang suruh baca itu susah. Ya. Mahasiswa suruh baca jurnal, baca buku itu susah. Suruh nonton YouTube. Nah, itu cepat ya. Itu cepat. Ya. Ya. Saya mengajar metodologi penelitian. Satu ketika saya kumpulin tuh, saya lihat di YouTube, saya kumpulin linknya, saya perintah mahasiswa, tonton YouTube linknya ini, lalu bikin makalah. Pinter-pinter. Jadinya tulisannya bagus-bagus. Karena apa? Karena dia nonton. Ya, nah seperti itu.
Oke, monggo kalau ada lagi. Monggo Bapak Ibu, ini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu untuk kalau yang ini kan saya hari ini proposal penelitian. Monggo kalau Bapak Ibu seandainya mungkin bisa nggak Pak Abi kalau masih mungkin baru ngerancang bab 1 2 dulu gitu boleh ya Pak Abi? Oke. Dan jangan lupa ini kegiatannya ada artikel ilmiah, Nggih. proposal penelitian, artikel Artikel pengabdian. Nggih. Jadi seandainya Bapak Ibu mungkin hari ini tidak kagungan belum punya proposal penelitian, tapi punya artikel penelitian, monggo. Atau artikel pengabdian, monggo. Pak Doni kemarin sebenarnya mau konsul lagi Pak B tentang artikel penelitian. Tapi belum dikirimkan ke Pak Ibad kayaknya, sepertinya seperti itu. Kayaknya kalau Pak Doni ini udah siap. Sudah siap submit kalau ini Pak Abi. Siap ini submit gitu. Masternya ini. Iya. Ini sangat senior buat saya Pak. Iya, kalau beliau itu ini. Istilahnya Dewan Suro itu. Ya. Di UMAHA. harus ditularkan ilmunya. Kalau saya ini junior, sangat junior sebenarnya Pak. Jadi harus dulu sama seniornya. Jadi kalau sudah pernah dapat hibah penelitian, pernah publikasi, yang kedua, ketiga itu tidak sesulit yang pertama. Ya, saya dulu waktu mau nikah itu dapat pesan dari paman saya. Ya, salah satu pesannya itu rumah pertama itu sangat berat, tapi rumah kedua dengan mudahnya. Nah itu betul-betul terwujud. Rumah pertama itu gaji saya habis untuk ngangsu rumah. Berat, mesinnya hanya mesin sebelah dari mengandalkan gaji istri saya. Ya. Tapi begitu beli rumah kedua, setengah merem dan datang sendiri lagi. Nah, artikel jurnal juga begitu, proposal penelitian juga gitu. Pertama saya dapat hibah BBI, ya berbagai bidang ilmu, itu sampai 3 kali kalau nggak salah. Yang pertama sama LPPM nggak dikirim, nggak tahu apa ya. Yang kedua apa lupa saya. Ketiga itu ingat saya format saya itu nggak sama ya. Saya baru sadar setelah saya lihat punya yang diterima. Oh pantes aku nggak diterima. Oh formatku beda. Saya nggak tahu kalau waktu itu ada pedoman ya. Setelah saya pedoman langsung goal ya. Terus nggak pernah berhenti. Dapat ya. Berjenjang ya. Kalau dulu itu berjenjang ya. BBI terus naik bersaing, naik kompetitif naik lagi sampai paling gede. Nah, sekarang ini ruwet ya. Nggak kelihatan jenjangnya. Ya. Tahu-tahu bisa meloncat orang itu. Ya, dapat penelitian yang 300 juta ya. Nggak pernah teruji. Kalau dulu teruji ya, dari kecil-kecil sampai gede. Monggo. Kalau ada. Monggo, Pak Doni, monggo mungkin atau Bapak Ibu yang lain mau bertanya atau mungkin monggo loh kalau seandainya ada artikel yang pengabdian, terutama untuk mungkin Bapak Ibu DPL tahun kemarin itu kami sebenarnya sudah mewajibkan Pak. Jadi LPPM mewajibkan masing-masing kelompok untuk dari kegiatan KKN-nya itu muncul minimal 1 artikel seperti itu. Nah itu ada beberapa yang belum publish, Pak. Nah itu mungkin bisa dikonsultasikan dulu sebelum dipublish. Ya. Itu. Monggo. Ini jatah saya ini artikel penelitian baru 3. Proposal penelitian baru 1. Artikel penelitiannya sudah 5, Pak. Oh, sudah 5? Nggih, sampun. Oh, sudah 5 ya. Nggih, cuman mungkin nanti ada beberapa teman yang mau nambahkan, kemarin sudah ada Bu Evi, Pak Fatih. Yang ada di saya, yang ada di itu baru 3. Jadi tolong nanti yang lainnya dikirim juga ya, yang sudah. Nggih. Ini Pak Dodi resen ini ada apa? Senior. Mana Mas Dodi? Terima kasih Mbak Ratna. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Dipo. Ini pengalaman saya Pak Dipo. Jadi sering saya tuh ditolak ya Pak Dipo ya dari jurnal atau publisher.
biasanya saya itu ditolak itu masalah Turnitin. Karena Turnitinnya begitu. Tapi Pak Diko, setelah saya ditolak karena hanya Turnitin, saya nggak ngulang lagi ngirim gitu Pak Diko. Ke ini yang jurnal yang itu. Ini saya mau tanyakan Pak Diko, kalau saya ngulang lagi untuk ngirim submit ke tadi itu ke jurnal A ini, padahal bulan kemarin atau 6 bulan kemarin saya ditolak karena Turnitinnya melebihi 30%. Ya. Seperti itu. Kalau saya ngirim lagi ke jurnal itu kira-kira gimana ya Pak Diko? Matur nuwun Pak Diko. Oke, pengalaman saya diterima. Setelah saya baca itu saya nggak tahu ya dialami Pak Doni itu ya. Dia menyatakan reject atau enggak. Kalau dia nggak menyatakan reject, dia hanya mengatakan ada kekurangan-kekurangan. Nah, setelah kekurangannya di ini kan dia bisa ngevaluasi lagi. Maka saya terakhir ini selalu pakai Turnitin. Yeah. Karena standar di luar itu Turnitin. Ya, dulunya saya pakai yang murah ya. Apa itu namanya itu? Lupa saya. Akhirnya kemudian adik saya punya ya. Dia punya Turnitin. Tolong deh kamu cek ini. Udah nggak pernah dipermasalahkan Turnitinnya. Terus karena memang saya juga, mohon maaf saya potong Pak Diko. Memang di jawabannya editor memang tidak ada kata reject, tapi decline Pak Diko, karena itu tadi Turnitinnya melebihi 30%. Ya. Saya cek memang 32%. Setelah saya rubah, saya mau ngirim lagi, tapi kira-kira nanti kena decline lagi apa reject apa? Ya kan belum tahu. Kan belum tahu. Gitu. Ya, lebih baik kalau saya setelah saya ini kan dengan Turnitin ya sudah terbukti, lalu apa ya? Kita screenshot atau apa ya hasil penelaahan yang dengan Turnitin itu dilampirkan. Ya. Dilampirkan di naskah jurnalnya itu. Ini loh sudah dilakukan. Saya sudah melakukan Turnitin sebagaimana surat tertanggal sekian ya komentar yang pada itu. Nah, kalau ditolak ya nggak mungkin yang masalah yang lain ya, tapi ya nggak ada jeleknya. Selama ini saya sih kalau Turnitin kalau itu yang kurang benar nggak balikan lagi, saya kembalikan lagi. Ya. Yang kedua Pak Dipo, ini saya itu sudah hampir 1,5 bulan. Ini saya ngirim ke Polandia. Kebetulan saya cek di webnya, di mesinnya itu, ini bunyinya masih pending to decision editor. Ya. Ini maksudnya, peluangnya bukan maksudnya. Ini peluangnya kira-kira accepted, apa decline lagi, apa reject, apa mayor gitu, Pak Dipo. Iya, jadi ditunggu aja. Kalaupun toh, ya kayak gini, kalaupun toh khawatir itu nanti decline, ya harus menulis lagi untuk jurnal lain dengan gaya yang berbeda, kalimat yang berbeda, pengolahan data yang berbeda. Nah itu, jangan sampai sama persis. Nanti ada yang protes, lalu kita dicap sebagai plagiator. Nah, berat itu kalau sampai diumumkan di dunia internasional. Kalau melakukan plagiarisme. Ya. Jadi kalau pontoh nggak yakin ya cepat-cepat nulis misalnya agak berbeda, lalu dikirim ke jurnal. Nah, siapa duluan yang menerima? Ya, misalnya tadi yang lama tadi nggak keluar-keluar pengumuman, kirim ke jurnal lain. Mungkin tidak perlu diubah tulisannya. Ternyata dia itu mengumumkan diterima duluan. Pas ini keluar, yang ini keluar juga. Bareng dua-duanya diterima. Nah, terserah Mas Don ini. Mau milih mana? Milih yang kiri atau milih yang kanan? Kalau saya pilih yang kanan. Dia responnya cepat. Tapi hati-hati loh ya, respon cepat itu berdampak nggak terhadap penilaian jurnal. Tahu-tahu itu tergolong jurnal yang predator. Ya, apa boleh buat, pilih yang kiri. Nah, nanti kalau sudah milih yang ke kiri, maka yang ke kanan kita menyatakan withdraw. Ditarik. Tidak jadi diterbitkan. Ya.
repotnya itu banyak jurnal yang sudah pinter ya mengantisipasi gitu, dia selalu menyatakan, kita kadang-kadang disuruh buat pernyataan tidak akan menarik ya sebelum itu terbit, nggak boleh. Tapi etikanya tarik aja, tarik ya. Jadi kalau dia nanti terbit bikin surat, ya, ini sudah saya tarik. Nah gitu. Jadi kalau gini, kalau Pak. 1,5 bulan itu sih 1,5 Jadi Pak bulan Dipo menurut, gini. Jadi menurut saya belum tuh. Ya. Jadi pada waktu saya kirim bulan 24 Agustus itu 2 minggu setelah itu saya cek masih direview oleh reviewer. Iya. 2 minggu lagi saya cek berarti 1 bulan Pak Dipo. Itu bunyinya yaitu tadi pending to decision Dipo, bunyinya Ada di nggak mesinnya. email ke Mas Doni? Email yang menyatakan bahwa yang ini tuh dipending dengan alasan itu atau di decline. Kalau nggak ada ya mungkin itu menunggu reviewernya satu lagi belum. Reviewer itu kan biasanya intinya 2 ya. Menunggu. Nah iya, ya nunggu sampai direview oleh 2 orang. Iya. Nggak mungkin begini Pak Dipo, ini cuma tanya kesempatan. Kira-kira menurut Pak Dipo, dengan menunggu decision-nya editor, setelah direview oleh reviewer, itu memang 2 reviewer, double blind blind. Kira-kira kesempatan saya itu, ini cuma saya kan mengawang-awang Pak Dipo. Kira-kira kalau kesempatan diterimanya itu gimana Pak Dipo? Lebih besar apa lebih kecil daripada kena reject atau decline? Sepengetahuan saya selama ini ya kalau 1,5 bulan itu masih saya rata-rata 3-4 bulan. Ya. Kemudian jurnal itu kalau nolak itu biasanya pada awal. Yaitu ini nggak sesuai dengan tema kami. Ya. Kalau dia sudah sesuai, kecenderungannya itu tidak menolak ya. Tapi persoalannya ini major apa minor? Kesalahannya ya, major atau minor. Nah, kalau minor kan cepat ya. Saya juga pernah ngalami minor ya. Begitu saya kirim langsung keluar pengumuman. Ini akan terbit untuk volume sekian, nomor sekian, halaman sekian. Kalau yang major ya nunggu lagi. Saya betulin lalu direview lagi. Ya, sehingga waktunya memang lebih banyak. Tapi nggak ditolak. Ya pengalaman saya begitu sih ya, nggak ditolak. Ya, ditolak itu kalau semenjak awal. Misalnya saya pernah ngirim ke biodiversity ya, karena saya bingung dengan OJS-nya, ada beberapa yang tidak bisa saya isi, nggak saya isi gitu. Lalu keluar penolakan. Ya, padahal istri saya ngirim ke biodiversity, ya dengan materi yang kurang lebih sama diterima. Ya. Nah, kalau alasan penolakan saya katanya temanya nggak cocok gitu dengan lingkungan. Nah itu tadi. Jadi kalau nolak itu di awal. Ya. Berarti kesempatan untuk majornya agak besar ya Pak Dipo. Iya, kalau major itu ya bahasa, ya tata tulis, ya banyak lah ya. Penulisan pustaka gitu ya. Yang paling selamat itu ya kalau menulis di jurnal A, kita mensitir artikel-artikel yang pernah diterbitkan di jurnal itu. Ya, itu akan jadi nilai plus bagi penerbit. Wah, kenapa? Karena itu meningkatkan indeksnya jurnal ya. Kalau kita menyitir. Nah, seperti itu. Kalau saya sih sabar. Iya Pak Dipo. Sabar-sabar ngeri. Enggak juga. Masih belum. 1,5 bulan itu bagi saya masih sangat cepat itu. Iya. Ya kemarin yang publish saya kan 7 bulan Pak Dipo. Tapi kan nah, itu? Maksudnya begini Pak Dipo. Kalau memang di awal itu tadi Pak Dipo disampaikan, ya kalau cepat berarti kita malah anggap itu sudah
hilang. Kita sudah tidak bisa apa-apa, informasinya cepat. Tapi kalau informasinya lama ini kan antara ngeri-ngeri sedap juga Pak Dipo, diterima apa enggak, begitu. Iya, memang. Iya. Saya ada itu ngirim jurnal sampai sekarang udah berapa tahun. Nggak jelas, kayak ngelempar batu ke dalam kolam, plung, hilang. Iya, terkatung-katung nggak jelas. Jadi ya 7 bulan toh akhirnya terbit juga akhirnya. Memang ya serba repot ya. Cepat kalau ternyata jurnal predator ya nggak ada gunanya. Ya kan lalu kesannya kalau hanya 1 bulan berarti nggak ada review. Ya itu kalau kenaikan pangkat kan dinilai itu oleh tim PAK Jakarta itu. Wah ini terlalu cepat terbitnya katanya. Kan bukan salahnya penulis, tapi dipermasalahkan. Ya. Jadi kalau 3-4 bulan itu bagi saya ya, selama pengalaman saya itu masih tergolong wajar. Ya, tergolong wajar. Karena antriannya banyak. Ya kalau enggak, kalau malam didoain aja lah. Waktu sholat malam didoakan jurnalnya cepat terbit kan gitu. Ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak Dipo. Ya. Pokoknya jadi orang sabar itu kasihani Tuhan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Bambang Panji ini sering muncul tapi nggak pernah bersuara. Pak Bambang. Ayo Pak Panji, bersuara Pak Panji. Ini itu Fakultas Hukum. Oh. Ya beliau juga ambil studi loh di luar negeri. Kita support ini sebenarnya. Ayo Pak Bambang. Sampai mana? Ini Prof di University Sultan Zainal Abidin, Kuala Trengganu. Oh, Malaysia. Iya. Nah, ambil Faculty of Law. Oh iya. Saya cuman agak aja, namanya kok aneh ya. Biasanya Panji itu di depan ya. Karena Panji itu gelar bangsawan ya. Raden Panji. Ya. Ini kok Panjinya di tengah. Ya nggak apa-apa sih. Kalau di Umaha itu panggilannya Pak Panji malahan, tidak Pak Bambang. Ya, Pak Bambang. Pak Panji itu sudah terkenal kalau Pak Panji itu dari Fakultas Hukum. Oh, iya. Kalau namanya kan keren kalau Panji Bambang Gunawan. Jadi gelar kebangsawanannya di depan. Turunan apa Panji Semirang. Kalau nggak gini nggak ketawa ya kan, kita ini kan daring kan terus-terusan ya, katanya itu 20 menit konsen, tadi kita sudah 20 menit sangat konsen. 20 menit ada ini apa yang memberikan energi terbarukan, bukan ya, maksudnya energi positif ya, karena saya lihat Pak Doni jadi energi terbarukan, energi positif seperti tadi. 20 menit lagi lihat hijau-hijauan gitu, karena kalau kita pandangi terus itu kasihan nanti ini apa. Makanya background saya kan background pedesaan tuh Bu Lila. Oke, nah itu saya lihat ini perlu ditiru. Besok saya ganti nih background bunga Wijaya Kusuma gitu. Ah, gitu. Jadi sejuk di mata. Walaupun itu data sharing tapi belakangnya adalah berbunga-bunga. Ini air terjun apa ini, Bro? Ya. Yang seger. Kalau saya itu yang saya sukai itu air ya. Karena air itu dalam Feng Shui, air itu melambangkan rezeki yang mengalir tiada henti. Air itu mampu mendinginkan yang panas. Selalu mengalir dari atas ke bawah. Ya, jadi ada perhatian kepada kaum duafa. itu apa namanya? Filosofi ya. Bagus juga. Nah, tidak air itu H2O ya, Prof ya, mengandung 2 atom. Kalau api itu adil ya.
Api itu kan membakar apa saja. Mau kotoran, mau emas dibakar sampai habis oleh api. Jadi melambangkan adil. Kalau memang nggak ada, ini karena sudah ada panggilan, kita akhiri dulu. Besok siapa kira-kira? Kalau perlu, Bu Ratna, timnya dengan mahasiswa, ya nggak apa-apa. Tapi tidak harus itu ya, tidak harus sampai full ya Bu Ratna ya. Ya kalau memang persiapannya belum. Artinya kalau dicicil gitu loh, misalnya 1 sampai 3 gitu Bu Ratna. Itu saya masih berani, tapi kalau full itu nggak belum. Untuk proposal saya, proposal aja Prof. Proposal penelitian itu 1 sampai 3 memang Bu. Iya, kan 4 sama 5 itu hasil. Sama kesimpulan. Berarti Bu Lila, saya udah punya itu. Saya ralat. Nah, kalau proposal itu sampai 5 bukan proposal, tuh hasil. Hasil. Ya tadi akibat ada air, ada api itu loh, jadi sudah tidak fokus. Nah, monggo kalau Bu Lila ada, kita bisa telaah bareng nih. Jadi yang lain juga ikut membantu saya gitu ya kalau ada masukan. Walaupun bidang ilmu, kita bisa kok memberi masukan. Saya kira iya. Mas Doni misalnya dari bidang ilmu apa, Pak Hasan dari bidang ilmu apa, bisa mengomentari masalah kesehatan dari sisi metodologi penelitian, misalnya kan bisa. Dari sisi pengambilan sampel, analisis data. Ya, kalau memang nggak ada, Bu Ratna. Matur nuwun untuk hari ini. Saya terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kehadirannya. Pak Panji, Pak Aksan, Bu Fitri, Bu Nikma Yuka, Bu Titik Sundari, Pak Doni Perdana, ditunggu keaktifannya sama Pak Dipo. Terima kasih Pak Abi ilmunya hari ini, terutama untuk proposal saya, insya Allah segera saya perbaiki dengan nanti sambil mungkin karena saya miss mencatatnya, mungkin saya bisa sambil lihat materi YouTube-nya hari ini, rekamannya Pak Samsi seperti itu. Bapak Ibu nanti seandainya pun mau materi atau mungkin sempat miss mungkin materinya Pak Abi yang kemarin-kemarin, bisa juga dilihat di websitenya LPPM. Sudah ada insya Allah, sudah di-upload sama Pak Ibad. Terima kasih untuk hari ini Pak Abi. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya pamit, Nggih.